Oke, kembali lagi di podcast SLI. Tadi kita bertanya sama Bapak nih Pak. Bapak pernah jadi juara lomba menulis ya Pak ya? Itu di mana? Terus gimana sih Pak pengalaman-pengalaman, coba diceritain. Oke, mohon maaf sebelumnya kalau ini dianggap sombong ya. Tapi nggak masalah, saya pikir ini sombong dalam kebaikan ya. Buat motivasi lah. Motivasi. Dulu pernah ngalamin jadi juara 1 lomba penulisan artikel. Pada saat itu saya masih kuliah S1. Kalau nggak salah saya tahu kabarnya pun pada saat sedang melaksanakan satu agenda organisasi di Kalimantan pada saat itu. Agenda ini ya, kongres. Nah, itu lomba yang diselenggarakan oleh FK3. Itu udah tahu banyak. FK3 ya. Oleh FK3 IAIN ya, IAIN pada saat itu masih STAIN ya, Saya ikut. Sekolah tinggi. Mujur, saya menang. Alhamdulillah. Gitu. Salah satu hal yang pernah saya lakukan untuk belajar nulis, motivasi belajar nulis, itu adalah dengan cara mengikuti banyak lomba. Ikutin saja lomba-lomba. Jadi kalau ditanya Pak berapa kali ngikutin lomba, kalau ngikutin lomba udah banyak, tapi yang menang sedikit. Nggak masalah gitu. Nggak masalah. Gitu. Iya. Jadi itu mujurnya pada saat itu saya dapat tuh juara 1 gitu. Setingkat apa nih Pak? Tingkat mahasiswa sewilayah 3 Cirebon pada saat itu ya, Itu lagi-lagi mujur lah. Iya. Gitu Mbak. Masih ingat nggak Pak judul artikelnya waktu itu? Kalau ke judul aku udah pasti nggak inget ya. Oke. Udah lama. Selain artikel terus apa lagi Pak biasa? Saya lebih fokus seringnya di cerpen. Cerpen. Kenapa cerpen? Saya termasuk orang yang daya hayalnya tinggi. Gitu ya. Jadi saya coba manfaatkan daripada ngayal yang enggak kan. Iya Pak ya, benar. Enggak aja kan nggak usah ngayal gitu. Jadi daripada ngayal yang enggak, saya coba berimajinasi, memainkan kalau melihat sesuatu, bagaimana posisi saya di situ. Jadi dulu ngebayangin aja gitu ya Pak ya. Dulu seringnya ikuti lomba-lomba cerpen gitu ya, ikuti lomba cerpen. Ya berapa kali ikut menang. Hanya beberapa lah yang menang ya, hanya beberapa yang menang. Tetapi poinnya bukan di situ. Kalau bicara belajar untuk nulis, tadi saya katakan udah nulis aja dulu lah. Berarti sebagai sarana melatih kita supaya pintar nulis lah ya Pak ya, gitu ikut lomba-lomba tuh. Artinya menulis itu bukan sesuatu yang bim salabim ya. Perlu proses. Perlu jam kalau terbang. hari ini teman-teman berpikir saya ini pemula, saya nggak punya kemampuan gitu. Dan itu pun yang dirasakan oleh para penulis dulunya. Gitu ya, para penulis hebat. Artinya udah coba aja dulu menulis. Bahkan tadi saya katakan apa yang ada di pikiran jangan pernah dibatasi. Tulis aja dulu apapun itu sebanyak-banyaknya. Nah, kalaupun sumpahnya pengen lebih rapi, nanti kan dilihat, diedit, tingkatkan lagi, baca-baca lagi terkait dengan penulisan topik-topik tersebut seperti itu. Iya, tapi ini menarik sekali ya, artikel bisa lah, cerpen bisa. Enak gak Pak kopinya? Alhamdulillah. Ini kopinya kan pasti kopi. Nggak boleh ya. Iklan jadinya Pak. Ini mantep nih, udah setengah gelas Pak. Saya juga nih. Gitu ya. Oke teman-teman dan sahabat literasi dimanapun kalian berada, kita mau bacain pertanyaan dari pemirsa di Instagram dari Yusuf Faisal. Oke, pertanyaannya apa ya? Kita akan baca ini. Karya cerpen apa saja yang sudah dibuat oleh Bapak Ajat? Oke, karya cerpen apa saja yang sudah dibuat? Tuh kan jadi penasaran kan Pak, orang-orang juga kan. Maksudnya ini bentuk karya bukunya gitu gimana? Mungkin bentuk karya cerpennya kayak modern kayak tadi Bapak bilang, ada yang tentang apa gitu. Yeah. Karya cerpen yang kayak kalau bicara
apanya banyak hal ya, maksudnya banyak hal, tapi satu pun belum pernah ada yang dibukukan ya. Belum pernah ada yang dibukukan. Kalau tadi saya prinsipnya nulis kemudian dikirimkan diikutkan lomba gitu. Salah satu yang dulu pernah menang itu terkait dengan Apa tuh? kesehatan reproduksi. Ya, kesehatan reproduksi. Saya mengangkat tema seorang perempuan yang pertama kali haid gitu ya. Pertama kali haid. Di situ saya mengangkat bahwa biasanya orang yang pertama kali haid itu punya tekanan psikologis. Iya, kaget gitu ya, Kak? Ada ketakutan, ada kekhawatiran dan lain sebagainya. Nah, saya coba memposisikan sebagai wanita itu. Maksudnya tokoh Iya. utamanya adalah seseorang yang mengalami haid pertama kali itu gitu. Kok bisa kepikiran ke situ sih, Pak? Ya ngalir aja sih. Tadi maksud saya ide itu nggak bisa dipaksakan ya. Ide menulis sesuatu itu nggak bisa dipaksakan. Tiba-tiba muncul. Apa? Tiba-tiba muncul, pokoknya sejeli mungkin, sekritis mungkin. Karena orang ketika sudah bisa mengkritisi sesuatu ya, artinya sudah berusaha mengkritisi sesuatu, maka apapun sebenarnya bisa ditulis gitu ya. Apapun bisa ditulis. Hanya tadi mungkin prosesnya kita mau meningkatkan tulisan atau mau meningkatkan cara mengangkat sebuah tema gitu. Kalau semua tema apapun bisa sih. Semua tema apapun bisa. Ya terkait hari ini bintang literasi, banyak hal yang bisa ditulis. Kenapa kau harus bintang gitu kan? Kenapa nggak bulan aja? Ada apa dengan bulan? Disebutkan begitu saja. Iya, iya. Ini banyak hal. Fasilitas ya kan? Fasilitas kegiatan-kegiatan seperti ini sebaiknya seperti apa? Itu kan bisa ditulis. Bagaimana cara membentuk sebuah komunitas ya kan, UKM ini, biar kalau saya lihat di grup literasi kan cukup banyak ya, Aktif terus. Nah, tetapi kalau bicara yang punya keaktifan lebih itu hanya Beberapa sih. seberapa kelompok orang gitu kan. Artinya ini bisa juga diangkat. Kenapa kok itu bisa terjadi? Harus seperti apa sih meningkatkan motivasi yang lainnya? Ya mungkin ini ketua SLI-nya nih, Mbak Gaite. Oke, untuk saudara Yusuf Faisal, pertanyaan udah dijawab ya. Tadi karya cerpen yang Bapak buat itu salah satu tentang kesehatan reproduksi gitu. Dan itu berhasil memenangkan perlombaan di mana, Pak? Perlu saya sebut? Oh. Jangan. Terserah. Jangan, ya. Oke, jangan berarti disensor Ada dulu. di salah satu masih di Cirebon ya. Di Institut Cirebon gitu. Oke. Oke, sahabat semua. Ke pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Bagaimana sih caranya supaya kita tuh bisa nulis yang tulisannya tuh enak dan renyah dibaca gitu sama pembaca, Pak? Kan kita pengen ya gitu karya kita tuh bermanfaat, terus renyah gitu dibaca. Oke, dua hal. Yang pertama, sering baca tulisan orang. Sering baca Ya, tulisan orang. Sering baca tulisan orang karena kalau nulis itu sebenarnya sama seperti halnya ya komunikasi kita, komunikasi verbal dan komunikasi melalui tulisan gitu kan. Karena gaya itu masing-masing punya gaya sendiri. Gimana seseorang bisa menulis itu, sejauh mana dia bisa memiliki kosakata yang banyak juga gitu. Maka kalau mau lihat mana sih tulisan yang enak dibaca, hari ini sudah lebih mudah ya. Kita bisa lihat browsing di internet ya. Mau pakai Google boleh, atau mau Google dibantuin Yahoo boleh. Jadi di Google masuk ke Yahoo gitu kan. Pakai UC browser dia tiga-tiganya bisa bantuin gitu kan. Nah, artinya kita nanti bisa lihat tuh seperti apa proses penulisan. Amati, tiru, modifikasi. Jadi sering baca tulisan orang lain. Ya nanti biar kita tahu. Nanti bisa ngalir juga ya, Pak? Bisa ngalir juga karena gaya sendiri itu pasti akan muncul juga setelah kita melihat gaya tulisan orang lain. Yang kedua, ikuti forum-forum diskusi literasi, forum-forum diskusi kepenulisan. Karena walau bagaimanapun kita nggak boleh jumawa ya, nggak boleh sombong. Kita ngerasanya sudah bagus, tetapi ketika didiskusi kita bisa dapat informasi, dapat masukan yang lebih dari peserta lainnya seperti itu. Nah, adanya grup UMKM ya, UKM. UMKM terus ini ya. Aduh. Ngotak-ngotak bisnis. Oke, UKM literasi ini salah satu hal yang positif. Saya berharap mahasiswa bisa manfaatkan ini sebagai
satu Wadah. forum diskusi tentang kepenulisan, ya. Karena walau bagaimanapun, awal saya berpikir ketika saya masuk ikut terlibat di grup, ya, Iya. posisi saya sebagai apa gitu, ya. Iya. Kalau aku sebagai mahasiswa, Bukan lagi. kayaknya enggak juga. Iya. Kalau aku pembina juga enggak, ya. Tetapi tadi perlu untuk diskusi, untuk sharing, ya. Karena walau bagaimanapun mungkin bedanya saya dengan teman-teman SLI hanya dari sisi usia. Saya sedikit muda, banyak muda, dan sedikit muda gitu aja kan. Iya, benar. Hanya saya sudah tinggal sedikit nih mudanya, sudah masuk ketua. Nah, tetapi bicara tentang pengalaman, kemampuan, saya juga tidak boleh sombong, tidak boleh jumawa. Teman-teman SLI banyak memberikan pengetahuan yang lebih buat pribadi saya, ya. Mantap. Buat pribadi saya lihat di grup ada Siapa tuh Pak, sebutin Pak? senior. Seniornya siapa Pak? Pengen tahu Pak? Janganlah ya. Nggak apa-apa biar terkenal gitu. Aryo Seva. Wih deh, tepuk tangan dong. Itu desainnya keren. Oke, Aryo Mas Seva. Anton Rajemahan. Malhotra Pak, bukan. Malhotra. Oh iya. Bukan Mal. Sudah ganti ya? Dari dulu. Oh, dari dulu gitu. Iya. Salah tadi. Iya. Ada Mbak Ati dan teman-teman yang lainnya yang aktif. Saya juga mendorong ke teman-teman di prodi MPI khususnya, ayo pada ikut, gitu kan? Kalau tadi ada pertanyaan dari Mas Yusuf ya, oke, Mas Yusuf mungkin boleh. Saya yang nawarin ke Mas Yusuf kan, masuk ke SLI. Alhamdulillah salah satu yang merespon adalah Mas Yusuf. Saya lihat tulisan-tulisan Mas Yusuf. Bagus. Ciamik, keren lah sekarang ya. Mas Yusuf nih. Artinya ini hal Dikasih yang jempol 2 sama Bapak. hal yang positif. Jadi gunakan forum UKM literasi sebagai salah satu bentuk melatih tulisan kita agar lebih bagus. Agar Jadi lebih ingat renyah dua juga. hal ya. Dua hal. Yang pertama sering baca tulisan orang, ya. Yang kedua Ikut komunitas. diskusi. Iya, ada 2 hal yang bikin tulisan kita renyah dan enak dibaca nih sahabat. Yang pertama, sering-sering baca tulisannya orang. Terus yang keduanya, ikutlah komunitas literasi. Salah satunya UKM SLI. Makasih Pak. Yap. Selanjutnya nih, menurut Bapak nih, kita mau tanya. Kalau menurut Bapak menulis itu tuh sulit atau mudah sih sebenarnya? Intinya tuh Pak, sulit atau mudah? Menurut Bapak? Menulis mudah. Mudah, wih. Yang sulit itu Apa? membiasakan diri untuk selalu menulis. Kalau menulisnya semua orang pasti bisa nulis. Iya sih. Ya, semua orang pasti bisa nulis. Teman-teman, hari ini kita banyak berdiskusi di grup WA, di media sosial ya. Tetapi kerutinan. Iya, rutinnya tuh. Nulisnya itu kan yang susah gitu kan. Padahal hal-hal yang sepele coba aja dibikin. Kalau yang kemarin nulis cuma status 1-2 paragraf, sekarang kita tambahin 3, 4, 5 paragraf gitu ya. Nanti lebih terbiasa lagi gitu. Jadi sulit tidaknya, saya pikir tidak sulit menulis ya. Mudah karena pasti harus berproses terus. Hanya untuk membiasakan diri menulis setiap hari itu yang sulit. Yang sulit gitu kan. Biasanya karena apa tuh Pak? Karena isi kepalanya masih kosong. Iya benar. Apa yang mau ditulis kalau isi kepalanya kosong? Iya benar. Ya kan? Bisa dari membaca, bisa dari pengalaman, bisa dari informasi. Karena kalau kita nggak ngisi isi kepalanya, yang mau ditulis pun cenderung ngawur nggak karuan. Ya. Bedanya komunikasi verbal dengan komunikasi tulis. Komunikasi tulis itu biasanya lebih terstruktur, lebih terarah. Ya. Kalau komunikasi verbal ya kayak ngobrol. Apa aja juga ngalor bisa. Ngidul nggak karuan Iya kan. benar. Tapi kalau nulis Harus terstruktur. pasti harus terstruktur, pasti akan akan terarah. Dia juga setelah melalui proses editing, oh ternyata tulisan ini kurang bagus tuh, gitu, seperti itu. Kunci terakhir sebenarnya ibadah. Oh, ibadah juga Pak. Ya. Apa kaitannya ya? Apa kaitannya Pak? Gimana Pak? Ya, Gimana apa Pak? kaitannya? Gimana? Kaitannya Gini. gimana? Ibadah, gampangnya ngomong, ya sholat aja lah ya. Itu bikin tenang kan? Iya. Orang nulis itu harus tenang. Kalau nggak lagi tenang, saya yakin lah, yang ada tulisannya itu nggak jelas. Nggak jelas. Ya, kita bisa lihat lah, banyak orang yang
bahasa Prancisnya gerutu ya, apa gerutu? Nah, Gelendeng. ya di media sosial kan. Oh iya, Ini iya. kan tulisan-tulisan yang muncul pada saat Hati orang nggak hati tenang. sedang tidak Tidak tenang. tenang. Maka yang ada tulisannya nggak jelas kan, nggak karuan. Iya. Saya pikir itu ya kita sebagai seorang muslim Waduh. ya Ibadahnya jadi benerin. tenang, kalau bisa nih malam hari gitu kan. Wih habis sholat. deh. Sholat apa? 2 ya. Sholat apa? Sholat tahajud. Ya. Oke. Tuh, Habis sholat tahajud itu mulai dituangkan. Kan di pagi hari biasanya Masih otak fresh. kita masih fresh, ya. Kemudian biasakan sarapan pagi itu juga jangan hanya sebatas nasi. Terus apa dong? Baca buku. Baca buku adalah sarapan paginya kita. Dan pagi. Saya kalau beli nasi bungkus itu Iya, biasanya Pak. minta yang bungkusnya dari koran. Oh, supaya bisa baca juga gitu sekalian. Iya, minimalnya buat ini ya, buat ngisi menutrisi otak gitu. Jadi kalau badan dikasih nutrisi dengan sarapannya, isinya bungkusnya kita buat nutrisi ke otak. Jadi dibaca aja nggak apa-apa. Nggak peduli itu Tulisan koran apa gitu. bekas, koran udah berapa tahun gitu kan. Tapi kalau dibaca Bisa menutrisi gitu. Otak itu kalau bahasa ibu saya itu nggak kulen. Kulen apa Pak? Bahasa- Kulen, aduh. Mohon maaf bahasa Belanda. Ya. Kulen. Itu nggak Kulen apa Pak? kulen apa ya? Nggak bebel. Oh, Bebel apa ogeb ya? Pak, ogeb. Ogeb. Tumpul Lola. Oh, Ya, iya. Lola. Ini saya nggak tahu Lola itu apa. Loading lama. Loading lama, ya. Loading lama. Jadi tidak ada loading lama. Pagi-pagi usahain baca apa. Kalau susah amat ke pasar nih, ke pasar baca tuh billboard. Banyak tulisan nggak apa-apa buat nutrisi Misalkan otak. mie sedap Otak aja. gitu. Asih, salah ngomong. Ya. Kita lihat apa tulisan-tulisan kan Iya, bisa iya. tuh. Minimalnya buat menutrisi otak saja. Biar enggak lola gitu ya Pak ya. Gitu betul Mbak. Ini tipsnya mantap banget teman-teman semua. Tadi ngobrol nganggur ya Mbak ya. Iya. Bapak dihabisin Pak kopinya Pak. Iya. Oke, sahabat literasi dimanapun kalian berada, kali ini aku mau ngasih tahu sama kalian kalau buku Lentera Sahabat Literasi itu masih bisa PO ya. Jadi buat kalian yang tertarik buat baca puisi atau lagi galau terus pengen tahu referensi-referensi puisi-puisi gitu ya, bisalah kalian pesan buku ini, Lentera Sahabat Literasi. Kalian bisa pesan di nomor yang tertera di bawah ini. Harganya cuman 55.000 aja. Oke.